Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, kali ini kita menghadirkan narasumber yang istimewa, dua orang tokoh ya. Siapa mereka? Yang pertama ini namanya Ade Ilhamullah ya. Ade Ilhamullah adalah Ketua Forum Anak Jakarta Utara. Nah, Forum Anak ini sendiri merupakan wadah anak untuk berpartisipasi. Anak itu adalah individu yang berusia belum genap 18 tahun, sehari kurang 18 tahun, dan ke bawah. Ini disebut dengan anak. Nah, Forum Anak ini diharapkan bisa menjadi pelopor dan pelapor. Jadi mereka-mereka yang tergabung di dalam Forum Anak ini hendaknya dapat dijadikan contoh teladan oleh anak-anak. Tidak saja anak-anak yang ada di sekitarnya, tetapi juga anak-anak di berbagai daerah maupun di berbagai wilayah lainnya. Di sisi lain, melalui Forum Anak ini juga anak-anak didorong untuk juga menjadi pelapor. Pelapor apabila melihat, mengetahui, dan mendengar ada anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya maupun anak-anak yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu diantaranya misalnya tindak kekerasan. Jadi selain pelopor juga pelapor. Nah, Forum Anak kita kali ini didampingi pula oleh fasilitator Forum Anak yang sudah barangkali untuk remaja maupun anak ini sudah tidak asing lagi ini ya. Ada di sini Mas Fajar Pratama yang dengan setia menjadi fasilitator Forum Anak, memberikan pendampingan dan juga mendorong upaya-upaya untuk terpenuhinya hak anak. Nah, sahabat keluarga, kita tentunya ingin berkenalan lebih lanjut, baik dengan Forum Anaknya sendiri, Ilham ya, Ade Ilhamullah ya, dan juga fasilitatornya Mas Fajar Pratama. Berikut ini VT mereka berdua. Kita sudah melihat ya tayangan VT-nya baik Ade maupun Mas Fajar. Dan sekarang kita coba bincang-bincang kepada kedua-duanya. Halo, Assalamualaikum Ade, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Kadis. Baik-baik Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Selamat Keluarga. loh, udah diterima kuliah. Tapi masih belum 18 tahun, jadi masih di Forum Anak. Assalamualaikum juga nih Mas Fajar. Waalaikumsalam Ibu Kadis. Selamat. Terima kasih sudah hadir, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, baik Mas Fajar dan Ade sudah ada di tengah-tengah kita dan kita mulai bincang. Kita ke Forum Anak dulu ya. Ade nih. Ade ya? Iya Ibu. Ini Forum Anak. Barangkali Forum Anak ini banyak yang sudah mendengar, tapi pastinya banyak juga yang belum mendengar sebenarnya Forum Anak ini apa ya, dan juga perannya itu apa saja ya, coba Ade ceritakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya aku mungkin mau cerita dulu kali ya Bu ya. Dulu itu ketika aku masuk ke Forum Anak itu seperti apa.
Jadi dulu tuh ketika aku ingin masuk ke forum anak, sebenarnya adalah sebuah kecelakaan, Bu. Dimana dulu itu aku tuh cuma diajak, terus ikut aja untuk penasaran bahwa sebenarnya aku tuh pengen ikut organisasi, tapi nggak tahu nih Bu, wadahnya tuh seperti apa, yang cocok untuk aku tuh organisasi apa sih gitu. Jadi di forum anak sendiri, kebetulan waktu itu lagi open recruitment, and then aku join lah di forum anak Kelurahan Pademangan Barat waktu itu. Nah, terkait sebenarnya forum anak itu apa? Singkatnya, forum anak itu adalah wadah partisipasi nih Bu untuk anak-anak yang ada di lingkungannya. Contohnya tadi di lingkungan Kelurahan Pademangan Barat, terus juga ada jenjangnya mulai dari kelurahan, kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional. Terus tugasnya sebagai forum anak mungkin ada dua ya Bu ya, lebih ke pelopor dan pelapor seperti yang tadi Bu Tuti udah singgung di awal, bahwa teman-teman bisa menjadi apa ya, role model untuk teman-teman anak yang lain, dan juga teman-teman bisa melaporkan jika ada pelanggaran-pelanggaran hak anak yang ada di wilayahnya. Seperti itu Bu Tuti. Oh, alhamdulillah hebatnya. Walaupun masih anak-anak juga sudah bisa menjadi satu role model dan juga sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program-program yang juga mengupayakan ya pemenuhan hak anak. Nah, ini Ade sendiri apa saja nih perannya di di forum anak ini, perannya apa saja, lalu sampai sejauh mana sih selama ini ya kesempatan berpartisipasi itu sudah diberikan, bentuknya apa saja dan dalam format seperti apa saja partisipasi ini sudah dijalankan dan diberikan oleh kita pemerintah daerah. Baik. Kalau dari aku sendiri banyak ya Bu ya terkait dengan peran aku, karena alhamdulillah aku sudah bergabung di forum anak itu dari 2017. Nah, waktu itu di Kelurahan Pademangan Barat, aku sebagai divisi publikasi, di mana tugas aku itu mempublikasi hasil-hasil dari rapatnya teman-teman forum anak, kegiatan-kegiatannya, seperti itu. Nah, beralih dari kelurahan, alhamdulillah aku langsung dipercaya untuk jadi ketua di forum anak tingkat kota, yakni Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, di Kota Administrasi Jakarta Utara, aku sebagai ketua forum anak Jakarta Utara, alhamdulillah udah bisa untuk memfasilitasi teman-teman dalam penyiapan ke musrenbang nih Bunda. Jadi waktu itu ketika sebelum musrenbang diadakan di Kota Administrasi Jakarta Utara, aku sama dibantu salah satu CSR-nya dari Wahana Visi Indonesia mengundang teman-teman yang dari tiap-tiap kecamatan untuk kumpul di salah satu RPTRA. Ini waktu itu sebelum COVID nih, Bu Tuti. Jadi teman-teman itu diundang untuk dikasih tahu dan kita breakdown masalah-masalah yang ada dari tiap kecamatan. Nah, jadi itu kita bagi menjadi 5 klaster hak anak dan mereka aktif gitu. Kita kasih ruang untuk berpartisipasi, bahkan mereka menyampaikan pendapatnya langsung di depan kepala seksi Sudin PPAPP. Seperti itu, Bu. Musrenbang, singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jadi, forum anak ini juga sudah berpartisipasi dan memberikan suaranya melalui forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini yang diikuti oleh AD oleh Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, ini nyata dan real adanya bahwa di dalam proses pembangunan, perencanaan pembangunan pun teman-teman dari forum anak ini sudah memberikan suaranya, sudah menyampaikan usulan-usulannya, sudah menyampaikan pendapatnya pada forum resmi Musrenbang ya tingkat kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Tahan di situ dulu, kita nanti kembali ke Ade. Sekarang kita coba tanya fasilitatornya Mas Fajar ya, Ade. Terima kasih loh, luar biasa kan. Ini forum anak juga sudah ikut musrenbang dan menyuarakan usulan-usulannya untuk pemenuhan hak anak tentunya. Nah, sekarang beralih ke Mas Fajar, fasilitator
Forum Anak. Mas Fajar, kita tadi bersama-sama sudah mendengar ya, Ya, Ibu. Forum Anak dan juga aktivitas Forum Anak ini termasuk di dalam Musrenbang. Nah, kiranya nih Mas Fajar selaku fasilitator ya, untuk ya meningkatkan partisipasi dan juga aktivitas-aktivitas dari Forum Anak ini di dalam proses pembangunan, termasuk di dalam mulai dari perencanaan, apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama dan hal apa saja yang perlu kita lakukan, utamanya saat ini kan kita masih dalam posisi pandemi nih. Apa nih Mas Fajar? Ya. Jadi yang pertama, bahwa hak partisipasi itu adalah hak politiknya anak ya, buat sobat anak dan sahabat keluarga di rumah ya, bahwa hak partisipasi itu sama seperti halnya kita orang dewasa punya hak berpartisipasi. Sama seperti anak, mereka juga punya hak untuk berpartisipasi, didengar, dan menyuarakan apa yang mereka rasakan. Nah, dalam proses yang lebih tinggi, tadi Ibu Tuti sudah menyampaikan masalah musrenbang, itu levelnya udah lebih tinggi. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa mulai dari keluarga nih, Ibu Tuti dan Ade ya. Jadi ketika kita bilang masalah partisipasi, kita bisa mulai dari keluarga dulu. Ketika misalkan kita pengen liburan misalkan, kita boleh nih sebagai ayah dan ibu bisa menanyakan ke anak-anaknya, kita mau liburan kemana, itu bentuk partisipasi yang sangat-sangat kecil yang bisa kita mulai dari keluarga. Nah, kalau misalkan levelnya lebih tinggi, musrenbang itu udah bicara masalah bagaimana peran anak dalam warganegaraan sebagai bangsa Indonesia, mereka dikasih kesempatan untuk bersuara, kayak gitu. Nah, lalu apa aja tahapannya? Biasanya sebelum jatuh tempo, kan kita udah tahu nih waktunya kan dari Bapeda ya, biasanya Ibu ya dikasih waktu akan jatuh musrenbangnya di provinsi tanggal berapa misalkan. Nah, sebelum tanggal tersebut kita udah diskusi di level-level paling bawah, mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, sampai provinsi. Kita diskusi apa nih yang selama ini adik-adik rasakan gitu kan, anak-anak rasakan di wilayah apa yang memang belum terpenuhi dan apa yang perlu dikasih istilahnya saran-saran kepada pemerintah terhadap pemenuhan anak-anak di Jakarta kayak gitu. Nah, dalam proses itu nanti kita sebagai fasilitator mendampingi dan semuanya berproses oleh si anak-anak kayak gitu. Jadi ketika tahapannya mulai, anak-anak udah mulai nih, mulai dari pengurusnya ya ibu-ibu, pengurus dari forum anaknya kayak gitu. Nah, lalu tantangannya 2020 dan 2021 kita pandemi gitu kan. Bagaimana proses itu bisa berjalan? Alhamdulillah kita punya media online gitu. Jadi semua proses yang dilakukan dari pra, terus sampai hari H, sampai bahkan paskanya pun, Bapeda terus monitor bahwa masukan kamu udah sampai sini, masukan kamu akan masuk ke SKPD ini. Jadi semuanya termonitor secara online melalui sistem yang menurut saya di DKI udah cukup baik. Bahkan kita dari rumah pun bisa ngecek masukan kita, suara kita sampai mana, seperti itu. Jadi apa yang dibangun di Pemprov DKI menurut saya bertahap. Kalau di partisipasi anak tuh ada tahapan nih Bu, dari tangga paling bawah sampai paling tinggi. Nah, di DKI ini udah cukup bagus menurut saya. Jadi ketika dalam proses musrenbang, bahkan nggak musrenbang aja, pranya misalkan ada mendengarkan partisipasi publik misalkan, nanti forum anak juga diundang kayak gitu. Jadi tahapannya sudah sesuai alurnya, tinggal memaintain bagaimana kelompok-kelompok anak, forum-forum anak yang di level kelurahan. Itu yang masih perlu perbaikan sebenarnya. Kalau di level provinsi udah cukup bagus, tinggal bagaimana nanti kita menyebarkan virus-virus PK provinsi ke level kelurahan, biar semuanya tersistem dengan bagus, seperti itu Ibu. Ya baik, jadi sudah berjalan, hanya saja tingkat pemerataan prosesnya Betul. yang masih perlu ditingkatkan di berbagai jenjang. Mudah-mudahan ini menjadi PR bersama kita dan juga menjadi bahan perbaikan kita bersama. Nah, Mas Fajar nih, ini forum anak ini kan difasilitasi. Jadi Mas Fajar ini selaku fasilitator. Sebenarnya forum anak ini kenapa sih mesti memiliki fasilitator dan apa sih fungsinya fasilitator? Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi yang pertama, kenapa harus untuk fasilitator? Karena kita ketahui bahwa anak-anak itu cukup rentan dan dalam proses pengembangan gitu ya. Mereka belum bisa berjalan dengan sendiri kayak gitu. Jadi kenapa fungsinya ada fasilitator? Sebenarnya pelindung. Pelindung untuk bagaimana suara-suara yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan tetap pada jalurnya. Kadang kita sebagai fasilitator punya tantangan bagaimana ketika anak-anak melihat kepada apa kebijakan pemerintah, ada yang perlu dikasih kritik misalkan. Nah, kita kasih tahu bagaimana cara misalkan mau mengkritik dan bagaimana ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, nggak selamanya dengan cara-cara yang
mungkin ada di media ya Ibu ya, yang mungkin kayak melanggar aturan segala macam. Ada sebenarnya jalur yang kita kasih tahu nih bahwa kalau misalnya kamu ada yang kurang sesuai, seperti ini jalannya kayak gitu. Jadi fasilitator mengingatkan, menjadi alarm buat anak-anak untuk bisa tetap ada jalurnya. Bahkan di tahun sebelum masuk pandemi ya Ibu ya, sempat ada tantangan besar ketika ada pemangkasan anggaran kalau nggak salah waktu itu. Nah, kita sebagai fasilitator benar-benar bisa menjelaskan dulu nih sebelum nanti anak-anak langsung bicara misalkan ke pemerintahnya, kita harus tahu dulu alasannya kenapa pemerintah mengalokasikan anggarannya lebih besar kepada bagian kesehatan misalkan atau mungkin bagian pendidikan. Nah, kita sebagai fasilitator menjadi penyambung antara si anak dan si pemerintahnya maupun ke lembaga-lembaga lain yang memang mau melibatkan forum anak sebagai partisipasinya kayak gitu. Jadi yang paling utama tugas fasilitator di forum anak adalah menjadi pelindung buat anak-anak agar tetap ada jalur sesuai aturan yang ada. Seperti itu Ibu. Baik, jadi supaya paham ya informasinya, supaya utuh, supaya lengkap, dan sekaligus juga barangkali mencegah hal-hal yang belum dipahami, bahwa ada hal-hal yang sebenarnya ada bahayanya tapi anak-anak belum menyadari tingkat bahayanya, apalagi sekarang juga banyak modus-modus perbuatan atau perlakuan yang bisa mengancam keselamatan anak dan sebagainya, di samping yang tadi sudah diuraikan. Ya. Nah, Mas Fajar, sejauh ini kira-kira selama mendampingi forum anak ini, apa nih hal-hal yang sudah dihasilkan atau apa nih yang sudah dilakukan oleh anak melalui aktivitas di forum anak yang barangkali bisa juga dicontoh atau menjadi milestone gitu ya dengan keberadaan forum anak ini. Jadi apa yang dihasilkan forum anak sebenarnya mungkin sebagian banyak orang akan bilang forum anak tuh wadahnya buat anak-anak berpikir segala macam, padahal kita di forum anak tuh bisa diskusi sambil bermain gitu. Jadi kita harus patahkan dulu, baru di forum anak tuh bukan hanya sekedar diskusi, tapi kita juga bisa bermain sambil bagaimana memikirkan hal-hal yang perlu kita kasih saran maupun kita suarakan terhadap pemenuhan hak-anak seperti itu. Nah, lalu apa yang dihasilkan? Biasanya bentuknya soft skill, Bu. Jadi bagaimana anak-anak yang awalnya misalkan mereka belum percaya diri berbicara depan umum, mereka bisa percaya diri. Bagaimana mereka belum disiplin, mereka bisa belajar disiplin. Jadi nilai-nilai yang sebenarnya nggak ada di sekolah itu bisa kita ambil dari forum anak. Dan paling penting mereka bisa bertemu langsung kepada pemangku kebijakan yang memang bisa mereka sampaikan apa yang mereka inginkan kayak gitu. Cuman dalam proses itu kami selalu menekankan 2 poin penting, yaitu bagaimana sopan dan santun. Kami nggak mau ketika kami misalkan membawa forum anak ke level provinsi misalkan, ada anak-anak yang punya keinginan besar, tapi mereka agak keliru nih menyampaikannya gitu, karena nanti tugasnya kami adalah memastikan bagaimana prosesnya tetap pada jalurnya tadi gitu kan. Nah, lalu apalagi yang dihasilkan? Biasanya ketika mereka udah lulus dari usia anak, kayak Ade nih, Ade akan ngerasain perbedaan daripada anak yang tidak bergabung di forum anak. Mereka akan lebih percaya diri, akan lebih mudah gabung di organisasi, terus akan lebih punya pengalaman lagi ketika mereka menyuarakan apa sesuai keinginannya. Dan yang paling penting, biasanya alumni-alumni forum anak yang udah lolos dari usia anak nih, mereka bisa bikin kelompoknya sendiri gitu, bikin namanya sendiri, misalkan kelompok A, kelompok B, nanti fokusnya kepada anak-anak. Itu salah satu output baik ketika mereka udah lulus dari forum anak, mereka bisa menyebarkan lagi informasi-informasi tentang perlindungan anak dengan kelompok-kelompok lainnya. Jadi makin banyak kelompok yang memang bisa mendukung pemenuhan hak anak, nggak cuma dari forum anaknya sendiri. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana si forum anak ini punya kesadaran bahwa mereka juga punya 2 poin penting. Tadi selain sopan santun juga ada hak dan kewajiban. Kadang kita juga selalu bilang hak ya, hak partisipasi gitu kan, padahal punya kewajiban. Itu yang selalu kami tekankan juga Ibu, bagaimana biar mereka juga seimbang dalam melakukan perjalanan ke depan, nggak cuma haknya aja yang dituntut, tapi juga paham apa yang perlu dilakukan sebagai kewajibannya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Nah, kita tadi sudah mendengar banyak hal dari Mas Fajar, kita tanya langsung aja yuk nih para sahabat keluarga. Kita tanya langsung testimoninya Ade, tadi yang disampaikan Mas Fajar, jadi semacam forum anak ini semacam seperti kawah candra di muka, semacam karakter building,
untuk anak ini menjadi lebih baik, lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih berani tampil, dan juga lebih aktif lagi walau sudah lulus dari usia anak. Dan tetap peduli dengan anak. Ini satu poin, kalau menurut saya poin yang sangat luar biasa, walaupun sudah lulus dari usia anak dan tetap peduli dengan pemenuhan hak anak. Ini coba tolong diceritakan konkretnya, Ade nih, sebelum dan sesudah menjadi forum anak ini apa saja secara konkret yang didapat. Baik, Ibu. Sebenarnya there are a lot of difference before I am joining in forum anak. Maksudnya pertama nih Bu, dari aku tujuannya berorganisasi itu coba-coba, yang tadi aku bilang di awal kecelakaan, sekarang aku jadi ketagihan gitu untuk organisasi. Bahkan benar tadi kata Kak Fajar, aku tuh apa ya, jadi merasa mudah untuk berbicara sama orang lain, terus juga terakhir aku udah beberapa kali diundang menjadi MC, itu semua karena hal-hal capacity building yang dibangun di forum anak sendiri. Contohnya kalau misalnya kita ngomong tentang forum anak, aku tuh udah mulai berani membuka diri untuk join di beberapa organisasi. Di antaranya adalah Ruang Gen Z, terus ada Speak Up Now, terus yang terbaru itu alhamdulillah saya bergabung di forum Genre Jakarta Utara yang alhamdulillahnya kemarin baru selesai seleksi pemilihan duta Genre Jakarta Utara. Alhamdulillahnya lagi di seleksi itu aku mendapatkan juara 2. Nah, aku mendapat sebenarnya itu dari capacity building yang dibangun terutama di forum anak sendiri. Terus juga benar kata Kak Fajar, dari banyaknya alumni-alumni forum anak itu banyak banget yang membuka peluangnya sendiri terkait dengan organisasi yang mereka bangun. Aku juga sama, bercita-cita ingin sebuah organisasi yang aku bangun sendiri itu terwujud, khususnya di lingkup anak dan remaja sih, seperti itu. Wah, bukan main ya. Yang awalnya memasuki sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, sekarang membentuk organisasi sendiri. Ini satu added value yang sungguh luar biasa. Jadi bisa menciptakan kreativitas, aktivitas, bahkan wadahnya bisa menciptakan, dan nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh juga tetap peduli dengan anak dan juga remaja. Ini yang menjadi sangat istimewa. Nah, Ade, ini tentu anak-anak di Jakarta dan juga orang tua maupun para eyang ya yang memiliki anak-anak berusia 18 tahun ke bawah tentu juga ingin bertanya lebih lanjut, kalau anak-anaknya ingin mengikuti jejak Ade, apa nih saran-saran Ade dan apa pesan-pesan Ade? Baik, mengenai teman-teman yang ingin mengikuti jejak untuk bergabung di forum anak, sebenarnya gampang. Teman-teman, saya yakin anak-anak yang ada di DKI Jakarta khususnya itu udah pandai nih Bu untuk bermain gadget dan sosial media. Nah, bisa aja Bu untuk langsung kontak ke Instagramnya Forum Anak DKI. Mungkin nanti Kak Fajar bisa jelasin untuk teknis kontaknya seperti apa. Terus juga mengenai pesan-pesan, sebenarnya aku berharap untuk teman-teman jangan takut untuk mencoba. Karena dengan teman-teman mencoba, teman-teman jadi tahu apa kelemahan teman-teman, apa kelebihan teman-teman, dan juga teman-teman bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang teman-teman nggak temukan sebelumnya gitu ketika teman-teman nggak mencoba. Karena menurut aku, hal yang menggagalkan seseorang adalah ketika seseorang itu tidak pernah mau untuk mencoba. Jadi teman-teman di rumah jangan takut untuk mencoba. Kalau teman-teman kayaknya butuh nih untuk ke organisasi, lakukan organisasi. Kalau misalnya teman-teman butuh kayaknya pengen deh bikin video YouTube, coba langsung aja bikin YouTube. Teman-teman kayaknya bikin podcast seru nih, langsung aja ajak teman-temannya berdiskusi, aktifkan lagi partisipasi, saling rangkul-merangkul untuk kerjasama ngebuat semua keinginan teman-teman itu jadi terwujud. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencoba. Itu aja sih Bu Tuti. Terima kasih Ade. Ada tips ya, jangan ragu mencoba dan jangan takut gagal.
bukan berapa kali kita gagal, tapi yang terpenting adalah ketika gagal kita tahu bagaimana kita harus berdiri dan memulai serta menjadi sukses. Orang sukses bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Itu kira-kira tadi ya ada ingin pesannya. Yuk jangan takut gagal dan jangan takut mencoba. Kalau punya rencana segera wujudkan. Lakukan sekarang juga gitu ya, jangan ditunda. Nah, kita tahan dulu di situ, Ade. Kita kembali ke Mas Fajar sebagai fasilitator untuk memberikan ruang berkreasi, ruang beraktivitas seperti yang dilakukan oleh Ade ini tentu juga diperlukan dukungan mulai dari rumah, dukungan mulai dari orang tua. Kiranya dukungan seperti apa saja ya yang mestinya ya diberikan oleh para orang tua agar putra-putri terbaik bangsa ini ya anak-anak forum anak ini bisa berkreativitas dan juga akhirnya kita semua bisa mendukung terwujudnya kota layak anak yang kita cita-citakan bersama di tahun 2030. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi Bu Tuti untuk memulai bagaimana kita melakukan partisipasi anak yang baik di level keluarga, kita mulai dulu dari orang tua ketika mereka mendengarkan apa yang diinginkan anak. Kadang kita sebagai orang tua juga merasa dalam tanda kutip punya kuasa lebih terhadap anak. Padahal kita penting untuk mendengarkan apa maunya anak. Kayak contohnya di rumah saya punya 2 adik laki-laki gitu kan. Mereka masih yang satu masih usia SMA. Banyak sekali di keinginan mereka yang sebenarnya pengen diwujudkan, tapi kita sebagai orang dewasa gitu ya, kadang kayak langsung mematahkan bahwa ini nggak bisa, ini harusnya kayak gini gitu. Padahal alangkah baiknya kalau di level keluarga kita bisa dulu dengarkan apa maunya si anak. Sampai mereka mau cerita nggak apa-apa, ceritain dulu aja. Nanti kalau misalkan udah tahu poinnya, misalkan ada yang memang belum bisa, kita bisa sebagai orang dewasa bilang, nah kalau yang poin ini kayaknya kita belum bisa wujudkan tahun ini deh, boleh nggak nanti di tahun depan ya kita bareng-bareng wujudkan kayak gitu. Jadi yang pertama yang perlu dikasih pemahaman penting adalah bagaimana mendengarkan si anak di keluarganya, baik ayah maupun ibunya bekerja sama untuk menemukan hal itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana si anak diwujudkan suaranya gitu. Misalkan mereka pengen sekolah, misalkan kayak Ade nih, Ade udah pengen lulus SMA gitu kan, milih jurusannya apa gitu. Jangan kita sebagai orang tua hanya menekan bahwa kamu laki-laki ya, kamu ambil aja jurusan otomotif gitu, atau kamu perempuan ya, kamu ambil aja kedokteran misalkan kayak gitu. Jadi kita perlu kasih kesempatan buat mereka apa sih yang mereka inginkan untuk dirinya mereka. Kalau misalkan ada yang menurut kita sebagai orang tua ada yang belum pas, kita bisa kasih arahan bahwa kayaknya sebaiknya kamu milih yang seperti ini karena kayak gini nih, tapi ayah dan bunda kasih keputusannya buat kamu ya, ayah dan bunda akan kasih poin-poin pentingnya aja kayak gitu. Lalu yang ketiga yang paling penting untuk bisa diberikan kepada anak dalam konteks partisipasi anak yang baik di level keluarga adalah bagaimana mereka dikasih kesempatan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kadang kan kita setiap weekend misalkan ya sebagai orang tua memasak misalkan, kita boleh tuh ajak anak-anak kita masak bareng misalkan untuk bisa belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kelola, mewujudkan apa yang mereka inginkan kayak gitu. Jadi hal-hal sederhana yang kadang kita merasa itu nggak terlalu penting, padahal itu bisa memulai partisipasi anak yang baik di level keluarga. Seperti itu, Ibu Tuti. Ya, ada beberapa poin penting tadi ya, kalau digarisbawahi. Jadi dengar ya, mendengar itu sebenarnya seperti ini kunci dari segala kunci masuk, pintu masuk ya mendengar. Jangan indoktrinasi, jangan otoriter, tapi anak perlu didengar pendapatnya. Anak perlu diberi kesempatan berpendapat dan berdiskusi, ada komunikasi di dalamnya. Nah, itu ya yang kira-kira diperlukan dan itu kuncinya. Kita mendengar dan anak diberi kesempatan dan juga keputusan itu diambil secara bersama-sama dengan pertimbangan terbaik tentunya. Ya, mungkin Mas Fajar nih satu lagi untuk Mas Fajar ya. Kalau kita tadi sudah mendengar Ade, tentu juga Mas Fajar berpengalaman cukup lama malang melintang selaku fasilitator, melihat langsung berbagai karakter anak yang ada ya. Tentu saja sangat unik, setiap anak tidak akan sama karakternya. Dan kalau dilihat dari berbagai pengalaman ini, mungkin ada tips atau ada pesan-pesan atau ada
kiat-kiat gitu Mas Fajar, bagaimana sih sebenarnya untuk mendorong ya anak ini agar mau aktif berkreativitas yang baik dan juga melaksanakan hal-hal yang manfaat dan positif. Gimana nih Mas Fajar? Jadi gini Bu, untuk memulai bagaimana ngasih anak-anak bisa berkembang ya untuk dalam konteks partisipasi anak lebih sempitnya, pertama kata kuncinya sebenarnya kesempatan. Kasih aja kesempatan buat mereka ngelakuin apa yang mereka inginkan. Kita sebagai orang dewasa tetap ada, bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari anak-anak kayak gitu ya. Kita tetap mendampingi mereka dalam konteks mereka ngelakuin apa yang mereka inginkan. Nah, lalu yang paling penting adalah peran bagaimana nggak cuma orang tua, tapi juga pemerintah mendukung bagaimana keberlangsungan si forum anak tersebut atau kelompok-kelompok anak tersebut. Nah, kami sebagai forum anak dan orang tuanya dari Dinas PPAPP sangat terdukung nih dengan adanya Dinas PPAPP sampai jajaran gitu ya, dari Satpel, dari PKB itu benar-benar memastikan bagaimana partisipasi itu berjalan dengan baik di level kecamatan, kelurahan, kayak gitu. Itu sangat mendukung kami sebagai fasilitator maupun sebagai anak. Karena selain fasilitator juga ada yang namanya pendamping. Pendamping ini yang paling penting adalah bagaimana mengkoneksikan keinginan anak-anak, bagaimana masukan fasilitator, nanti yang mengeksekusi adalah pendampingnya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya selain kesempatan adalah kita benar-benar harus melihat anak seutuhnya gitu, nggak bisa ngelihat anak, ini anaknya berkulit ini misalkan, beda dengan cara memandang kulit misalkan atau memandang suku, itu nggak boleh sama sekali. Karena beberapa kejadian ya Bu di wilayah ketika kita mendampingi, ada beberapa oknum gitu ya masyarakat yang masih memandang seperti itu gitu. Padahal kami sebagai fasilitator dalam forum anak itu memandangnya semuanya sama, non diskriminasi, semuanya diperlakukan sama. Mereka mau nunjuk tangan, mau mereka dari suku mana, mereka mau berasal dari wilayah mana, mereka tetap kasih di kesempatan yang sama karena semuanya punya hak yang sama. Karena yang paling penting tadi forum anak adalah tadi yang Ibu Tuti sampaikan, di bawah 18 tahun, minimal 12 tahun dan non diskriminasi, nggak ada pilihan buat ini buat anak yang tinggal di wilayah selatan misalkan atau wilayah ini, enggak, semuanya sama, mereka punya hak yang sama. Nah, terus yang ketiga tipsnya adalah bagaimana orang tua dan masyarakat berkolaborasi membangun lingkungan yang ramah buat anak. Misalkan ketika kita punya tetangga yang suka ngomel-ngomel misalkan, kita bagaimana nih peran kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, apakah kita hanya kayak biarin aja itu kan anaknya mereka, biarin aja itu kan cuma urusan mereka, padahal alangkah baiknya dalam menumbuhkan tadi ya partisipasi anak yang baik terhadap anak, kita bisa menciptakan lingkungan yang baik dulu buat anak kayak gitu. Bagaimana mereka ketika lingkungannya baik, tadi yang Ibu Tuti sampaikan ya 2030 kita bisa tercapai nih Indonesia Layak Anak, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa anak tersenyum terpenuhi haknya tanpa kekerasan gitu kan. Mereka bisa bersuara, mereka didengarkan pemerintahnya. Jadi semuanya bisa tercapai apa yang kita inginkan, dimulai dari lingkungan yang ramah buat anak. Seperti itu, Ibu. Baik. Nah, bagaimana membuat anak tersenyum melalui proses partisipasi yang disiapkan dan juga disediakan. Ini juga akan menjadikan kita semua selaku orang tua dan juga penyelenggara pemerintahan tentu saja tersenyum lebih lebar lagi. Nah, sahabat keluarga, jika pemerintah telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak melalui forum anak ini untuk menyuarakan suara anak, berpartisipasi secara faktual, berpartisipasi secara nyata, mulai dari ikut musrenbang, lalu kemudian bagaimana kemudian mengawal juga musrenbang itu apabila ada usulan-usulannya yang kemudian tersampaikan dan diimplementasikan, maka juga pengawalan dari implementasi kegiatan ini menjadi penting, dan akhirnya apa-apa yang dikerjakan bersama ini dapat menjadikan anak-anak ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, tumbuh dan berkembang dengan terpenuhi hak-haknya. Hak tumbuh kembang anak, hak berpartisipasi, hak untuk tidak terjadi kekerasan. Nah, itu semua hak-haknya ini terpenuhi dengan baik. Nah, sahabat keluarga, kita sudah mendengar tadi baik dari forum anaknya sendiri maupun fasilitator pendamping yang memastikan bahwa forum anak ini terselenggara dengan baik dan terproteksi dengan baik, terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan karena usianya masih anak, jadi
sudah selayaknya dan memang seharusnya untuk mendapatkan pendampingan dalam beraktivitas. Demikian halnya juga ketika mereka berada di rumah. Yuk kita semakin banyak lagi mendengar suara anak-anak kita ketika mereka menyampaikan pendapatnya di rumah, agar tercipta suasana komunikasi yang semakin terbuka, komunikasi yang semakin intensif, yang akhirnya dari komunikasi ini pun akan lebih menguatkan lagi benih-benih cinta kasih yang ada di sebuah keluarga untuk kemudian meningkatkan kebersamaan dengan semakin baik lagi. Kesempatan sekarang terbuka sangat luas, apalagi di masa pandemi kita masih lebih banyak beraktivitas dari rumah. Nah, sahabat keluarga, masih dalam suasana bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita tentu berharap forum anak ini menjadi salah satu wahana, menjadi salah satu wadah untuk menjadikan anak-anak kita ini tumbuh hebat, tumbuh kuat, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Nah, jangan lupa untuk senantiasa mengikuti podcast Saga yang tayang secara live hari Rabu pukul 14 di channel YouTube saya, Tuti Kusumawati. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, share, dan juga pencet tombol merahnya agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video-video kami selanjutnya. Dan boleh juga mengusulkan narasumber siapa kiranya yang perlu kita hadirkan pada episode berikutnya. Nah, terakhir ini silahkan untuk menyapa rekan-rekannya, baik Mas Fajar maupun Ade. Boleh rekan-rekannya, boleh para ayah ibu, boleh juga para eyang. Silahkan sebagai closing. Terima kasih. Buat ayah bunda di rumah, buat anak-anak di Jakarta, kita punya kota yang sangat ramah buat kita. Kita mari bangun bareng-bareng dengan tadi yang Ibu Tuti sampaikan juga, mulai dari keluarga, mulai dari kita mendengarkan anak-anak, mulai kasih kesempatan buat mereka, hingga akhirnya kita punya support system yang baik di level lingkungan, sehingga nanti terciptalah Indonesia yang layak anak tahun 2030. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Mas Fajar. Closing statement dari Ade, silakan Ade. Ya, terkait dengan closing statement, saya sebagai anak yang mewakili Forum Anak DKI Jakarta mengucapkan semangat untuk teman-teman selalu belajar di rumah di masa pandemi. Jangan takut untuk mencoba meskipun pandemi ini menghalangi kita. Juga teman-teman, kita harus bebas berekspresi karena kita sudah diberikan wadah melalui forum anak, diberikan juga perlindungan oleh fasilitator, bahkan pemerintah dalam menyampaikan pendapatnya melalui musrenbang, dan juga teman-teman harus terlibat aktif dalam proses apapun keputusan yang nantinya akan berdampak kepada teman-teman. Teman-teman juga harus peka kepada masalah lingkungan yang ada di sekitar, baik itu teman-teman sendiri, keluarga, maupun lingkup pemerintahan, meskipun teman-teman masih berada di usia anak. Kalau kata Forum Anak DKI Jakarta, keren anaknya, sukses programnya. Seperti itu. Keren anaknya, sukses programnya untuk kita semua. Terima kasih. Akhirnya kita bertiga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa 6M. Dan juga vaksin. Yuk, vaksin dan 6M. Apa 6M itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian juga mengurangi mobilitas, dan 1M lagi yang ke-6 adalah menghindari makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.